Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 dalam pembelajaran sosial dan emosional. Saya Suwandoyo dari SD Negeri Gadi, Kecamatan Penangan, Kabupaten Lampung Selatan, calon guru penggerak angkatan 9. Pada modul 2.2, pertanyaan pemantiknya adalah apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional dan yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan pada modul 2.2, jadi ada beberapa panduan yang menyangkut dengan pengalaman dan pemahaman kita pada tahap ini, yaitu yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang keempat, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas itu apa saja dan di sekolahan. Yang pertama bagi murid, yang kedua bagi rekan guru sejawat. Kemudian pada kesimpulannya, menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan pemantik adalah bahwa tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Ini terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Nah, pembelajaran ini harus mencakup 5 kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu mengelola emosi, menetapkan tujuan yang positif, yang mampu merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Kemudian mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan bertanggung jawab. Kemudian apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kaitan dengan sosial emosional dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi murid dan menuntun tumbuh kembang murid. Oleh karena itu, untuk menuntun tumbuh kembang murid sebagai pamong, guru paham dan harus menguasai KSE ini secara matang. Daniel Goleman mengembangkan CASEL sebagai konsep pembelajaran sosial emosional yang bisa membantu guru untuk menuntun tumbuh kembang murid secara holistik. Nah, karena melalui PSE ini murid diajak dituntun untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian kaitan KSC dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yang mana guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak dengan menerapkan pengelolaan kompetensi sosial dan emosi pada diri sendiri dan murid dalam pembelajaran.
Nah, melalui kolaborasi memungkinkan anak dan guru serta warga yang ada di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang berdampak baik dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan budi pekerti. Dengan penguasaan KSE ini oleh guru, nah ini diharapkan nantinya sebagai seorang guru penggerak dapat dengan mudah melaksanakan apa yang menjadi nilai dari guru penggerak tersebut, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik atau pada murid. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak hingga akhir pengabdian sebagai guru sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian kaitan KSE dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu yang mana guru penggerak ini awalnya memiliki visi untuk melakukan prakarsa perubahan. Visi dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan menjalin kerjasama dan berelasi atau berkolaborasi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang semuanya diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berhubungan dengan sisi guru penggerak ini, seorang guru penggerak dengan sisi ini dapat menjadi teladan dalam menunjukkan KSE, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberdayakan siswa untuk mengembangkan keterampilan pribadi yang melibatkan aspek sosial dan emosional. Integritas KSE dalam pendekatan pembelajaran dapat mendukung pencapaian visi guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, dan sehingga visi guru penggerak ini dapat tercapai dengan mudah. Kemudian kaitan KSE dengan modul 1.4 budaya positif. Penerapan 5 kompetensi sosial emosional ini menuntun murid dalam pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah dalam upaya terciptanya budaya positif di sekolah, yang nantinya akan menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan, baik berupa disiplin positif di kelas, di sekolah, di masyarakat, maupun kesadaran diri serta manajemen pada saat proses belajar maupun di lingkungan sekolah. Ini juga berlaku bersama siswa, bersama rekan, atau juga dengan gurunya, dan di lingkungan keluarga dengan orang tuanya. Dengan mengintegrasikan KSE ke dalam sekolah, ini dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa yang sangat baik, sehingga diharapkan akan membudayakan budaya positif antara individu, siswa, dan lingkungan. Budaya positif yang dibangun di sekitar kompetensi sosial dan emosional dapat memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan dan kebahagiaan bersama. Kemudian kaitannya KSE dengan modul 1, pembelajaran berdiferensiasi adalah, yang mana kita ketahui dulu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid untuk mencapai pembelajaran yang mampu memperhatikan kebutuhan belajar murid. Maka pembelajaran sosial emosional dapat membantu guru untuk memetakan kebutuhan murid, sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan bahagia, dengan baik. Nah, sehingga guru dapat memperhatikan kesiapan murid ini di awalnya, kemudian apa yang jadi minat murid, dan profil pelajar murid dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi murid ini secara benar, jadi tidak serampangan. Kemudian menjawab pertanyaan tadi yang telah di awal, kita lanjutkan pertanyaan ini, kita ulang kembali. Sebelum pelajari model ini, saya berpikir bahwa titik sehingga setelah pelajari model ini ternyata ini akan kita bahas. Yang pertama, sebelum belajar modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran secara sosial emosional ini tidak perlu dikaitkan dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran KSE ini hanya sebatas pembelajaran seperti konseling biasa atau pembiasaan bagi siswa saja. Ini sebelum
Saya tahu pelajaran KSP. Dan tidak perlu diimplementasikan dalam modul dan pembelajaran di kelas. Dan bahkan tidak perlu harus dipelajari secara khusus oleh guru. Sehingga KSE ini hanya tambahan saja. Ini dulu. Tapi setelah mempelajari modul ini, ternyata saya salah. Ternyata justru KSE ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, bahwa seluruh warga sekolah ini dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis bagi semuanya, tidak hanya bagi siswa atau well-being. Kemudian kaitannya dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Yang pertama adalah pembelajaran kompetensi sosial dan emosional (KSO). Ini terdiri dari ketepatan dalam menciptakan lingkungan belajar untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Kedua, terciptanya relasi antar sekolah, keluarga, komunitas yang saling mempercayai dan saling berkolaborasi. Kemudian ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang bermakna dan evaluasi secara berkala. Kemudian yang kedua adalah 5 kompetensi sosial dan emosional. Ini terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kesadaran penuh atau mindfulness yang terdiri dari implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, yaitu perubahan yang akan saya terapkan di kelas bagi murid, yaitu untuk yang pertama adalah akan mengintegrasikan PSI dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menghadirkan mindfulness murid. 3, pembelajaran lebih kreatif sehingga mampu mengembangkan 5 KSI. Kemudian merancang dan membuat peristiwa yang menarik dalam belajar mengajar sehingga murid menjadi lebih tertarik dalam belajar. Kemudian perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. Saya akan berusaha menjadi teladan atas penerapan KSI di sekolah, di mana kita ketahui bersama selama ini bahkan secara umum masih menggunakan metode-metode yang lain. Kemudian akan praktik baik penerapan KSI dengan rekan sejawat. Kemudian akan mengajak berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat dalam menerapkan KSI di sekolah. Artinya kalau hanya sendiri mungkin tidak akan maksimal, tetapi bila berkolaborasi mudah-mudahan hasilnya akan tercapai. Yang selanjutnya adalah tidak hanya itu, mungkin bisa mengajak atau merancang modul yang nantinya akan terimplementasi dengan KSI. Karena kurikulum kami yang pakai adalah kurikulum Merdeka. Kemudian secara menyeluruh, setelah semua terlaksana, kami akan mengajak sebagai penggerak untuk menerapkan KSI di sekolah. Demikian tadi penjelasan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.